kaget dan terkejutnya Reja melihat Bian dan Ranti saat ini. Dengan begitu syok, Reja menanyakan ada hubungan apa Bian dengan Ranti. Sampai Bian pun menarik paksa dan menarik Ranti ke sebuah ATM. Ternyata Bian dan Ranti memang mempunyai kesepakatan dan pekerjaan untuk menghancurkan Mirsa dan ingin membalaskan dendamnya kepada Reja. Namun di sini ternyata betapa kagetnya Reja bahwa ternyata Bian sudah ada di Jakarta. Bahkan saat ini Bian pun kembali ke Jakarta ingin membalaskan dendamnya kepada Reja karena Reja telah melaporkan Bian ke kantor polisi. Sehingga Bian pun saat ini menjadi buronan. Akan tetapi Bian tidak pernah ditangkap oleh polisi karena Bian telah berhasil untuk kabur. Namun saat ini Bian kembali ingin membalaskan dan menghancurkan Reja karena Reja tidak mau berteman dengan Bian lagi. Sementara itu Reja sudah berjanji kepada Mirsa dan kepada Ibu Desiana akan membawa Bian ke hadapan Ibu Desiana untuk mengakui bahwa dirinya lah yang telah menabrak adiknya Ibu Desiana. Sementara itu Ranti pun getar-getir saat ini. Ranti sangat takut bahwa ternyata saat ini Bian dan Ranti kepergok oleh Reja. Di saat Bian menarik paksa Ranti, Ranti meminta tolong kepada Reja. Reja pun saat ini berusaha untuk menolong Ranti. Namun ternyata yang telah menyekap Ranti adalah Bian. Bian yang diselidiki dan dicari oleh Reja saat ini karena Reja sangat membutuhkan kehadiran Bian untuk memberikan kesaksian kepada Ibu Desiana. Jika tidak, Ibu Desiana tentunya bakalan marah besar kepada Reja karena tidak bisa tanggung jawab dengan omongannya yang ingin membuktikan kepada Ibu Desiana bahwa bukan Reja lah pelakunya yang telah menabrak dan mengakibatkan adiknya Ibu Desiana meninggal dunia. Sementara itu, di sini kejahatan Ranti akan semakin terbongkar. Dengan kejahatan inilah yang membuat Mirsa akan bisa dibebaskan dari semua tuduhan Ranti. Karena Ranti kesalahannya dan kejahatannya semakin banyak dibuktikan oleh Reja. Dia berlapang dada untuk menerima semua sindiran dari Ibu Desiana. Karena ternyata Ibu Desiana tidak sepenuhnya memberikan maaf kepada Reja sebelum Reja bisa membuktikan kepada Ibu Desiana dan kepada Mirsa bahwa bukan Reja lah pelakunya yang telah menabrak adik kandung dari Ibu Desiana. Namun saat ini Reja hanya bisa pasrah dan saat ini pun Reja tentunya tidak akan tinggal diam karena saat ini Reja telah berhasil menangkap Bian. Reja bahkan telah melaporkan Bian ke kantor polisi agar Bian pun segera ditangkap karena Bianlah pelaku utamanya. Agar Ibu Desiana memberikan maaf kepada Reja, bahkan agar memberikan restu kepada Reja dan Mirsa. Di sini pun Reja tentunya tidak akan tinggal diam. Reja akan melakukan berbagai cara untuk mengumpulkan bukti yang kuat. Bahkan di sini Ibu Desiana pun tentunya kembali lagi-lagi dan lagi untuk menyindir Reja, mengatakan kepada Reja bahwa memang seharusnya tugas Reja lah yang melindungi para pegawainya seperti Mirsa. Bahkan saat ini ternyata Mirsa ancam di penjara. Sehingga di sini pun Ibu Desiana menegaskan kepada Reja bahwa memang seharusnya tugas Reja lah yang melindungi Mirsa karena Mirsa bekerja di perusahaannya Reja. Sehingga membuat sindiran tersebut membuat Reja pun hanya bisa terdiam. Reja pun hanya bisa terdiam menerima sindiran dari Ibu Desiana. Sementara Mirsa meminta maaf kepada Reja atas semua sikap Ibu Desiana yang terlalu egois dan terlalu membuat Reja pun terluka atas omongan Ibu Desiana. Namun di sini Reja pun mengatakan kepada Mirsa bahwa sebelum Reja bisa membuktikan kepada Ibu Desiana, maka Reja akan menerima semua sikap dari Ibu Desiana. Bahkan di sini pun Mirsa mengucapkan terima kasih atas kebaikan Reja selama ini yang telah siap membantu Mirsa, bahkan sampai berjuang untuk membebaskan Mirsa dari tahanan kantor polisi.